Halo semuanya, balik lagi sama gue di Anime News gitu aja. Jadi ya setelah sekian lama gitu ya, udah sekitar libur berapa mingguan, udah 2 mingguan ya, atau seminggu lebih lah ya. Itu libur Anime News gitu aja, kabar tentang anime gitu ya. Dan kali ini gue bakal bawain 3 gitu ya untuk minggu kali ini gitu aja. Dan untuk pas gue nggak record itu Anime News, itulah ya, nggak ada banyak yang keluar gitu ya, untungnya yang bagus-bagus ya, paling Arknight gitu ya, paling Arknight gitu mungkin lah ya kan. Terus Dr. Stone gitu yang apa namanya tuh, ngelis berapa episodenya. Jadi untungnya aja nggak ada yang terlalu bagus banget lah ya yang harus kalian tahu gitu ya. Jadi kita langsung aja, sini ada 3. Seperti biasa gitu aja, ada 3. Sini ada itu 2 anime isekai gitu ya, kabar terbaru ya kan, dari 2 anime isekai, dan satunya adalah adaptasi anime baru gitu ya, adaptasi anime baru yang bergenrekan action, historical, supernatural, seinen gitu ya. Mungkin kita mulai aja dari genre kesukaan gua ya kan. Untuk kabar yang pertama ada dari Tsukimichi gitu ya. Jadi Tsukimichi, bagi kalian yang nggak tahu, ini udah dapat season keduanya ya, udah pengumuman season keduanya, dan sini udah ke-reveal, dia nge-reveal PV-nya, key visual dan PV-nya gitu ya. Dan sini yang ngegarap adalah JC Staff gitu ya. Kalau kita lihat dari season satunya itu, dia itu season 1 yang ngegarap tuh C2C gitu ya. Ya kan, salah satu studio yang ngegarap beberapa anime isekai juga ya kan, yang bagus menurut gua. Sini ada Majou no Tabi Tabi, gua nonton Majou no Tabi Tabi. Terus ada Tensei Shiraken Deshita ya kan. Terus ada Benria Saito. Itu 3 anime bagus isekai gitu aja, yang pernah digarap sama C2C ya kan, dan semuanya bagus, termasuk dari Tsukimichi season 1 cuy. Jadi Tsukimichi season 1, terus Tensei Shiraken Deshita, bagi kalian nggak tahu gimana apa itu dia tuh reinkarnasi sebagai pedang terus menjadi tabi-tabi. Terus ada Benra Saito, itu semuanya menurut gua anime isekai yang bagus ya, yang bagus. Jadi dia itu nggak baru lah ya, nggak baru ngegarap anime isekai cuy. Dan dia sekarang itu anime ongoing, dia ngegarap juga Shangri-La Frontier gitu ya, SLF gitu ya, anime yang lagi ongoing sekarang, yang tayang di Mose Indonesia, dan itu bagus banget ya menurut gua gitu aja. Nah itu dia studio pertamanya dari C2C ya kan. Dan sini kalian juga lagi lihat ya kan, dari season satunya, klip-klipnya. Dan sini dia season 1 ratingnya 8,10 di Lifestyle. Mungkin dia main list sekitar 8an lah ya. Pokoknya dia ini menyentuh angka 8. Dan sekarang ganti studio, itu JC Staff gitu aja. Nah ini kalau kalian lihat itu dari PV-nya gitu ya. Kalau kalian lihat dari PV-nya itu cukup banyak enchant gitu ya, banyak enchant dari visualnya menurut gua ya kan. Dan animasi openingnya juga cukup bagus menurut gua ya kan. Animasinya cukup mulus gitu ya, cukup mulus dari animasinya. Dan gue juga pas ngambil itu, jadi ini record kedua ya, record pertama audionya rusak gitu ya. Dan hal positifnya adalah gue bisa itu yang namanya ngubah gitu ya, yang kata gue yang ini dua karakter baru yang season sebelumnya itu belum keluar. Ternyata itu mereka berdua tuh udah keluar di season ke-1 episode 12 ya, setelah itu Makoto bikin danau cuy ya. Setelah dia bikin danau, dia keluar gitu ya, 2 karakter ini. Yang balikin dari visualnya, ini visualnya bagus banget menurut gua ya kan, yang ngegarap JC Staff salah satu studio gede menurut gua. Dan dia udah banyak banget ngegarap anime isekai
ya kan, anime-anime bukan isekai doang gitu ya. Jadi anime lain yang garapan dia juga kebanyakan bagus-bagus. Ini ada Danmachi, ada Shogeki no Soma, ya kan, ada One Punch Man gitu ya, ada Genji Tsusugi, Yusa gitu ya, dan Sakura Sonopet gitu ya. Jadi banyak banget anime garapan JC Staff itu yang bagus-bagus ya, termasuk itu juga Isekai wa Smartphone gitu ya. Terus ada Shimoeta juga ya kan. Jadi ada banyak banget anime garapan dari JC Staff itu ya apa namanya tuh, yang digarap, anime yang digarap studio JC Staff gitu ya. Dan for your information aja, untuk di minggu ini dia dari kabar JC Staff, dia itu untuk 2024 ini kan dia tayangnya si Tsukimichi kan, Tsukimichi season kedua ini 2024 ya. Dan si JC Staff ini dia ngegarap itu sekitar ada 3 anime yang bakal keluar di tahun 2024 gitu ya. Ini juga sedikit spoiler untuk yang kedua, yang kabar kedua juga ya. Jadi JC Staff itu dia ngegarap itu Tsukimichi ya season kedua ya kan, yang bakal tayang di bulan Januari 2024. Terus ada Chilin in Another World ya level 2 ya kan, dan bakal ditayang di 2024. Terus juga ada Demon Lord 2099 yang di schedulein juga di tahun 2024 gitu ya. Untuk duanya belum tahu ya, tapi yang pasti baru keluar Tsukimichi. Dan salah satu hal yang bagus gitu ya, jadi mereka memprioritaskan itu anime gede ya. Jadi Tsukimichi menurut gue salah satu anime gede yang season sebelumnya itu mendapatkan rating 8 gitu ya. Untuk isekai mendapatkan rating 8 itu cukup susah ya. Kalau kalian lihat anime isekai kebanyakan 7,5, 7,7, 7,8, 7 pas gitu, bahkan ada yang 6 gitu ya. Karena emang segitu ribetnya gitu. Kalau kalian ngomongin isekai, gue juga salah satu penyuka genre isekai, jadi kurang lebih mutar di situ gitu ya. Baru ini aja gitu yang ceritanya, temanya itu beda gitu ya, agak sedikit dikreasikan gitu ya. Jadi itu pun enggak 8, jarang gitu ya. Nah, kita balik ke PV-nya lagi ya kan. Kalian juga sambil lihat PV-nya, sini ada 2 karakter pahlawan yang season satunya tuh dapat sedikit banget frame gitu ya. Ada si Lancer yang pakai tombak itu ya, dengan mata yang beda ya, biru sama ungu cuy. Terus ada cewek juga gitu ya. Dan kita bakal ngelihat perjuangan petualangan Makoto di isekai gitu cuy. Dan ada beberapa karakter baru juga. Jadi kalian yang belum lihat PV terbarunya, sekalian key visualnya, kalian bisa cek aja deskripsi, itu ada linknya. Jadi ini totalnya ada 1 menit 17, dan 1 menit 17 untuk PV yang key visual ini cukup banyak scene-nya dibandingkan anime yang lain gitu. Gue ngeliat PV itu biasanya ada beberapa scene doang gitu ya untuk PV-nya gitu ya. Untuk PV-nya, untuk scene-nya yang akan keluar di anime ya kan. Selebihnya mungkin tulisan atau apa gitu ya, kayak gitu. Jadi untuk ini Tsukimichi ini cukup banyak scene-nya yang akan keluar di animenya di season 2-nya. Nah, sekaligus mamerin nanti season 2-nya gimana. Jadi kalau gue juga habis lihat ya beberapa episode dari season 1-nya ya kan, untuk nyari klip ya kan. Jadi gue bisa nambahin ya, jadi lebih bagus dari kalau pertamanya ya kan. Ini itu dari segi visual gua nggak kayak nonton anime lain ya, notes gitu ya. Ini gue udah nonton season 1-nya, dan gue habis nonton 1-2 episode itu season 1-nya buat nyari klip ya yang kalian tonton sekarang gitu ya. Mungkin kalian lagi ngeliat PV keduanya sini ya kan. Itu gue nggak kayak nonton anime lain gitu ya kan. Terus animasinya juga nggak kalah dari season 1-nya, dan menurut gue sekilas ini lebih bagus ya kan, lebih bagus. Dan mungkin Sydney ini adalah dari JC Staff gitu ya. Itu dia ngefokusin dulu ke Tsukimichi ya dengan 3 projectnya dia. Jadi si JC Staff ada 3 project yang tadi gue bilang di awal sebelumnya, dan urutannya mungkin Tsukimichi dulu ya kan, Tsukimichi dulu,
anime gede. Habis itu mungkin Chillin in Underworld. Terus mungkin yang ketiga adalah Demon Lord 2099, ya kan. Kemungkinan adalah urutannya dari garapannya kayak gitu ya kan. Nanti kita bakal lihat PV-nya juga yang garapan JC Staff juga ya. Jadi mungkin itu dari Tsukimichi gitu ya. Cukup keren ya kan, dan battle-nya juga cukup keren. Ya di sini diperhatiin sedikit ada perang-perangnya gitu ya. Ada perang-perang dengan kasih PV yang banyak banget sih. Nah ini gue jadi lebih nungguin banget gitu ya untuk Tsukimichi season kedua. Dan itu dari Tsukimichi season kedua ya kan, yang bakal tayang di bulan Januari 2024. Kalian bisa catat tanggalnya ya, Januari 2024 ya kan. Dan mungkin sini nggak tahu ya nanti dia bakal tayang di mana gitu ya. Mudah-mudahan di Base Station atau musik ya bisa gitu aja. Ini juga nggak ada ecinya gitu aja. Ecinya nggak terlalu parah ya. Dan berikutnya ada dari JJ Staff juga. Nah tadi gue bilang ya, level 2 Karachit Data Motoyusa ya. Jadi ini judulnya panjang ya untuk bahasa Inggrisnya, Chillin in Underworld with level 2 Super Cheat Power ya. Dari judulnya kalian tahu ini anime santai banget ya kan. Sini genrenya adventure, fantasi, isekai, romance. Jadi mungkin hal-hal yang bikin naik di ceritanya mungkin bakal dimainin di bagian romance ya. Jadi untuk adventure-nya, isekai-nya itu ini mungkin bakal santai banget lah dari judulnya, karena ini salah satu anime OP gitu, anime OP yang menikmati perjalanannya atau petualangannya di isekai gitu ya. Jadi yang dinikmati adalah petualangan sama perjalanannya dari karakter utamanya di isekai. Apalagi sini dia itu berdampingan dengan yang namanya karakter rubah putih gitu ya. Karakter rubah putih ya kan, yang mengingatkan gua dengan anime yang keluar di summer gitu ya, yang anime yang keluar di summer 2023 yaitu Flay gitu ya. Kalau gua nggak salah ingat nama karakter Flay ya, si rubah merah gitu ya. Dengan ini adalah anime dengan brightness ter-OP menurut gue ya. Ini brightnessnya OP banget nih anime gitu ya. Ini anime brightnessnya OP gitu aja. Tapi ya gue suka gitu aja. Lumayan lah ya. Jadi nggak tahu apakah itu inspirasi atau apa gitu ya. Tapi kalau kalian sekilas itu atau mungkin sama-sama rubah gitu ya. Gue nggak tahu apakah referensinya sama atau gimana. Tapi kalau gue lihat itu sama ya, karakternya dari bentukan karakternya sama, dan awal-awal ketemunya dia berubah jadi manusia juga sama-sama telanjang gitu ya. Dan kalau kalian lihat sekilas emang mirip cuy ya. Jadi kalau kalian lihat sekilas emang mirip. Gua nggak tahu apakah inspirasi atau apa, tapi mirip gitu ya. Cuman beda warna terus dimodif dikit gitu ya. Nah ini gue sambil ngebandingin gitu cuy, itu sama cuy, cuman rambutnya aja beda, terus badannya dibikin beda sedikit gitu ya. Kalaupun ini kayaknya sifatnya udah pasti beda ya. Kalau misalnya plek ketiplek itu bakal kena plagiat gitu ya. Cuman mungkin referensinya sama karena emang asal usulnya sama-sama rubah cuy ya. Jadi ini perjalanan seorang manusia ya, manusia OP gitu ya, dengan skill OP-nya ya kan, yang menikmati itu kehidupan gitu ya, kehidupan di isekai bersama rubah putihnya gitu aja. Kurang lebih gitu. Ini totalnya ada 1 menit 27 gitu ya, tapi untuk scene-nya banyakan scene dari Tsukimichi gitu ya, dengan studio yang sama gitu ya, dengan studio yang sama. Scene yang akan keluar di animenya itu banyakan Tsukimichi gitu ya. Yang sekarang lihat juga itu banyak banget, lebih banyak Tsukimichi daripada ini. Dan kok kalian lihat dari itu yang namanya visualnya cuy, visualnya itu
emang kelihatan jauh ya dari Sukimichi, kelihatan budgetnya itu kemana. Jadi kata emang budgetnya ke Sukimichi cuy ya, budgetnya lebih ke Sukimichi. Ini ya kayak jadi ini nggak jelek ini buat ukuran isekai bagus. Ini standar visual isekai itu sekarang emang biasanya kayak gini ya, jadi dibilang jelek juga enggak, dibilang bagus banget juga enggak. Jadi ini emang visual standar ya anime yang keluar tahun sekarang gitu ya, apalagi ini bakal tayang di 2024, jadi emang standar kayak 2024 ya kan. Animasinya juga bagusan Sukimichi ya, lebih bagusan Sukimichi, at least di mata gue bagusan Sukimichi ya, untuk bandingin sama-sama dari PV-nya. Jadi untuk dua studio yang sama, jadi JJ Staff yang tadi gue bilang garap 3 anime, dan kelihatan ya budgetnya itu ke Sukimichi karena emang dari season satunya itu ratingnya gede, dengan yang garap studionya adalah C2C, dan ganti studio ke JJ Staff. Gue nggak kayak nonton anime lain ya, gue udah habis nonton nge-rewatch 1-2 episodenya, gue nggak kayak nonton anime lain di anime season 2 dari Sukimichi cuy. Jadi kurang lebih gitu ya. Itu dari level tuh Karachi Data Motoyusha gitu kan, jangan berharap banyak gitu ya dari anime ini ya kan, karena ini anime overpower pada umumnya. Ini bakal santai banget kalau kalian ngarepin dan ceritanya alurnya yang konfliknya itu intens banget ya, kayak Jujutsu Kaisen, terus apa ya kayak yang itu ya, Re:Zero, mungkin Tataneusha gitu ya, itu konfliknya kan intens banget ya. Ini kalian jangan berharap itu ceritanya intensnya bakal intens itu, karena emang ini bakal jadi anime santai cuy ya, anime OP santai pada umumnya ya. Jadi mungkin ini sama kayak Seiken Gakuen itu yang keluar sekarang gitu cuy ya. Jadi itu dari level tuh Chikara Deshita gitu cuy ya. Nah, ini mudah-mudahan audionya aman. Dan terakhir itu udah ada dari Yatagarasu gitu ya, dari Yatagarasu atau ini bahasa Jepangnya adalah Karasu wa Aruji wo Erabana ya. Ini bahasa Inggrisnya kayak Yatagarasu gitu cuy. Ini melalui tweet X-nya gitu cuy ya, @Yatagarasu_ABC gitu ya, _ABC ya, telah diputuskan bahwa seri Yatagarasu karya Chisato Abe akan dijadikan anime di NHK gitu ya. Penyiaran akan dimulai April 2024 gitu cuy ya. Jadi April 2024 bakal ada anime Yatagarasu. Jadi ini adalah anime adaptasi dari manganya. Jadi ini source dari manganya dan bakal keluar di tahun depan ya, April 2024. Kalau sebelumnya level 2 Chikara gitu di 2024 aja, untuk detail tanggalnya itu belum ada gitu ya, karena studionya sama Sukimichi sama dan lebih diprioritasin ke Sukimichi dulu gitu ya. Di sini gue bakal bacain itu sedikit sinopsisnya. Jadi ini cerita berlatar dunia alternatif bernama Yamauchi yang diperintahkan oleh klan Yatagarasu gitu ya, yang memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk manusia dan gagak ya kan. Yukika, seorang pemuda Yatagarasu yang cantik dan eksentrik, dipilih untuk melayani sang pangeran muda. Saat menghadapi kejadian di istana kaisar yang penuh konspirasi, dia menjalin hubungan aneh antara majikan dan pelayan mudanya gitu ya. Jadi sini ada kata konspirasi, jadi bakalan itu ceritanya dia bakalan itu yang namanya konspirasinya di sini adalah banyak itu yang terjadi di istananya gitu ya. Bakal ada politik kotor ya kan, ceritanya di bagi daerah, jadi waktu masih jadi kerajaan, jadi raja-rajanya ada yang jahat ya, di atas raja-rajanya penjabatnya ceritanya sini bakal jahat karena sini ada itu conspiration gitu ya. Sini dia bawa conspiration ya, konspirasi ya kan, kekaisaran yang penuh konspirasi ya. Jadi istananya tuh penuh dengan konspirasi gitu ya. Apakah MC kita bakalan dipitnah gitu ya, karena biasanya konspirasinya adalah fitnah memfitnah gitu ya, dan kita tahu fitnah lebih kejam dari pembunuhan boy ya. Apakah gitu ya, apakah MC kita di Yatagarasu ini bakal dipitnah gitu ya. Ini gue ngebaca manganya ya, gue nggak tahu manganya gimana. Kalian ngebaca manganya bisa komen di bawah ini animenya tentang apa gimana gitu ya. Kalau kalian lihat dari genrenya, ini ada action, historical, supernatural, sama shonen gitu ya. Jadi
Tungguin aja ya bulan April, dan ini kayaknya sih bakal seru banget. Total episodenya ada 20 gitu ya, untuk langsung ngelarin 20 ini kayaknya cukup seru gitu ya. Biasanya itu 12 gitu ya, ini langsung 20 gitu ya. Untuk anime baru 20, dan kayaknya itu ini bagus ya, karena langsung keluarin berani 20 episode, dan karena episodenya banyak ya. Jadi kayaknya itu nggak ada yang di cut sih kayaknya dari manganya. Yang seru-serunya tuh kayaknya sih nggak ada yang di cut sih, karena yang kalian tahu ini 20 episode cukup banyak ya menurut gue, dan sayang kalau ada yang di cut atau nanti bakal ngadaptasi chapternya banyak mungkin ya. Jadi mungkin itu aja untuk minggu kali ini gitu ya. Dan ya sekian dari gue. Kalau ada yang mau tambahin kalian bisa komen di bawah. Mungkin itu aja ya kan, sekian dari gue, goodbye, dadah.